Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan ganjil genap selama 24 jam. Penindakan pelanggaran ganjil genap juga akan diberlakukan besok. Lalu apa dampaknya bagi masyarakat? Kami akan membahasnya bersama Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Hari Purnomo, dan juga pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan. Kami juga sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, namun belum ada jawaban dari yang bersangkutan. Saya sapa Bang Azas dan juga Pak Hari. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak Hari. Saya ke Pak Hari dulu. Pak Hari, ada evaluasi seperti apa seminggu setelah penerapan ganjil genap kembali diberlakukan? Ya baik, selamat sore semuanya. Jadi sepekan kita melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait penerapan kembali sistem ganjil genap dari mulai hari Senin kemarin hingga hari ini. Dan insya Allah besok kita akan segera melakukan penindakan dengan sistem tilang. Dari hari pertama hingga hari ketiga itu mengalami peningkatan pelanggar. Namun demikian, masuk ke hari 4, pelanggar ganjil genap itu menurun. Dan hari kelima pun juga menurun. Artinya bahwa hampir mayoritas masyarakat Jakarta itu sudah mengetahui bahwa pemberlakuan kembali sistem ganjil genap itu sudah diberlakukan. Oleh karena itu, besok hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 kita akan menerapkan penindakan dengan tilang. Baik itu tilang secara manual maupun dengan kamera etelit. Baik, Pak Hari, dari beberapa pelanggar ganjil genap selama sepekan yang lalu, kira-kira apa alasan mereka melanggar aturan ganjil genap ini? Apakah karena takut menggunakan kendaraan umum karena masih pandemi darurat COVID-19? Beberapa laporan yang saya terima dari anggota-anggota saya yang ada di lapangan, sebagian besar mereka karena ketidaktahuan adanya ganjil genap. Kemudian yang kedua karena ini masih tahap sosialisasi, sehingga mereka menganggap paling hanya sekedar ditegur saja. Begitu, Pak. Baik, tidak ada yang alasannya karena takut naik kendaraan umum? Sejauh ini tidak ada. Jadi anggota saya tidak ada yang menyampaikan seperti itu. Baik, saya ke Bang Azas Tigor. Bang Azas, tanggapan Anda terkait diberlakukannya ganjil genap setelah 3 bulan ditiadakan, sementara pandemi belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan first wave, second wave aja nggak jelas. Ya, pendapat saya tetap sama Anissa ya dengan yang minggu lalu di acara ini juga, bahwa penerapan ganjil genap pada masa pandemi di Jakarta ini kurang tepat. Ya, pertama karena ini kan strategi atau cara yang dibuat untuk pada masa sebelum pandemi ganjil genap ini ya, jadi masa normal itu pertama. Kedua, lagi-lagi saya katakan bahwa ganjil genap ini untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Ya, sementara yang diperlukan kalau melihat situasi penyebaran COVID-19 di Jakarta adalah bagaimana mengendalikan pergerakan orang agar tidak terjadi pergerakan penyebaran COVID-19. Jadi nggak pas. Nah, kenapa saya katakan nggak pas? Harusnya yang dilakukan adalah bukan ganjil genap, tapi bagaimana melaksanakan Pergub 51, ya, terutama untuk mengawasi perkantoran-perkantoran yang saat ini banyak melanggar Pergub 51. Ya, melanggarnya di mana? Harusnya pekerjanya hanya 50%, selainnya work from home, itu sudah nggak jalan. Semua sudah berebut 100% yang bekerja. Nah, ini soal. Nah, yang ketiga, masyarakat itu belum percaya menggunakan angkutan umum yang sekarang. Karena belum ada jaminan. Saya mau tanya dulu pada Pemprov, berani nggak menjamin angkutan umum yang di Jakarta ini, yang ke Jakarta ini sehat? Itu soal. Berani nggak kalau kita naik menggunakan layanan angkutan umum atau transportasi publik di Jakarta itu sehat? Gitu loh. Artinya juga memenuhi protokol kesehatan atau tidak juga. Itu soal. Itu yang harus dijawab juga. Itu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, saya kembali ke Pak Hari. Pak Hari, dari keputusan akhirnya ganjil genap ini mulai diberlakukan dan mulai diterapkan sanksi tilang mulai besok. Sejauh ini koordinasi dengan Kepala Dinas atau dengan Dinas Perhubungan seperti apa, mengingat saat ini situasinya masih pandemi? Tidak khawatirkah bahwa kendaraan umum ini akan menambah klaster baru?
Dari awal kita sudah berkoordinasi, komunikasi dengan Pemprov, ketika kita kemudian menerapkan kembali sistem ganjil genap ketika asosiasi tanggal 3. Prediksi akan adanya shifting atau peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi, kemudian menggunakan angkutan umum, itu sudah kita prediksikan. Oleh karenanya, kemarin dari Dinas Perhubungan juga sudah menyampaikan hal yang demikian ini sudah diantisipasi. Bagaimana angkutan umum yang sehat, menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan bahkan armada-armada angkutan umum itu sudah ditambah. Saya dengar di Transjakarta itu kalau tidak salah 25% dia akan menambah armadanya. Termasuk KRL pun juga demikian. Artinya kita sudah mengantisipasinya. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Bang Azaz. Bang Azaz, dengan menambah armada, menambah jam perjalanan, apakah efektif kemudian bisa mengurangi angka pertambahan positif COVID-19 di Jakarta? Ya, kalau lihat di lapangan gitu ya, pada hari Senin lalu sama Selasa lalu itu penumpukannya di stasiun tuh tinggi sekali loh, di stasiun kereta Bogor itu, Anissa. Ya, artinya kan orang yang masuk ke stasiun itu tidak langsung serta-merta bisa mengakses ke gerbong kan. Ada proses terjadinya penumpukan di sana yang harus diperhitungkan. Begitu juga di Transjakarta. Ada proses atau butuh waktu. Nah, ini yang tidak diantisipasi. Ya, ini yang lolos begitu loh. Jadi kalau kita mau katakan sebetulnya di Pergub 51 emergency break-nya itu bukan cuma salah satu aja ini pengendalian dengan ganjil genap. Yang salah satunya lagi adalah PSBB. Kalau saya sih katakan PSBB aja lagi Jakarta. Karena mengerikan loh sekarang ini Jakarta penyebarannya gitu loh. Saya sendiri tuh makin ngeri. Sampai sekarang saya sendiri juga belum berani menggunakan kendaraan transportasi publik gitu. Ya. Ini kasihan masyarakat begitu. Oke, saya ke Pak Hari. Pak Hari, tadi hasil koordinasi dengan Pemprov atau dengan Dishub, apakah angka pengguna kendaraan umum ini memang meningkat khususnya di hari ke-5 dan ke-6 yang Anda katakan tadi bahwa pelanggaran jangan-jangan ini pelanggar menurun karena mereka mencari jalur alternatif, Pak Hari? Iya. Berdasarkan informasi yang saya terima dari Dinas Perhubungan DKI, terjadi peningkatan di angkutan umum. Kurang lebih sekitar 6%. Itu terjadi peningkatan semenjak masa sosialisasi 1 pekan ini. Kemudian apakah nanti besok ketika kita menerapkan penindakan tilang kepada pelanggar ganjil genap, kemungkinan besar akan mengalami peningkatan. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Bang Tigor tadi, bahwa kebijakan ini pun juga emergency break ini juga diikuti dengan pengawasan yang ketat kepada pekerja-pekerja, baik itu pekerja swasta maupun pekerja pemerintahan. Demikian, Mas. Itu dia Pak Hari, kami menilai bahwa kebijakan ganjil genap untuk mengurangi aktivitas masyarakat atau mengurangi perjalanan orang itu hanya di ujung saja, sementara di pangkalnya ini belum terselesaikan dengan masih banyaknya perkantoran yang tidak menerapkan 50% pegawainya untuk masuk kerja. Ya, artinya ini beriringan, Mbak. Ya, emergency break ini kita beriringan karena memang awal mula atau semangat kita untuk menerapkan ganjil genap ini adalah untuk memberikan batasan pergerakan masyarakat di luar rumah. Seperti yang sudah pernah saya katakan bahwa dengan adanya ganjil genap ini diharapkan masyarakat kemudian akan seleksi prioritas. Mana yang kira-kira penting untuk keluar dari rumah, mana yang tidak. Kemudian diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang lain, baik itu transportasi umum ataupun dengan kebijakan di shifting di perusahaan swasta maupun pekerjaan di pemerintah. Sehingga kalau semuanya itu beriringan, saya yakin dan percaya maka mampu untuk menekan laju perkembangan atau penyebaran virus corona. Penindakan di hulunya sendiri bagaimana, Pak? Ya, itu yang mempunyai domain untuk melakukan pengawasan adalah dari pemerintah daerah. Kalau hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan seperti apa, Pak, untuk penanganan hal ini? Ya, berdasarkan informasi yang saya terima, mereka melakukan itu dengan mengedepankan Satpol PP, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan, itu sudah dilakukan. Oke, Bang Tigor, kalau misalnya keinginan Anda tadi tanda kutip
PSBB terlalu berat untuk diterapkan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada kebijakan apa lagi khusus transportasi ini yang bisa diterapkan di masa pandemi ini, Bang Tigor? Ya, kalau secara regulasi di Pergub emergency break cuma dua, kembali ke PSBB atau pengendalian. Nah, saya mau mengatakan pilihan strategi dari emergency break-nya Pergub 51 ini sudah salah sejak awal gitu loh, ya. Hanya dua, antara PSBB kembali atau ganjil genap. Sebetulnya bisa juga dengan yang lain dicari begitu. Nah, jadi saya lebih menekankan ya bagaimana kalau memang mau mengendalikan pergerakan agar masyarakat selektif prioritas, ya dibuat aja ketat gitu pelaksanaannya. Yang betul lah melaksanakan pergubnya gitu. Ini yang nggak jalan menurut saya. Ya, kalau misalnya dikontrol betul kan perkantoran, perusahaan-perusahaan, pelaksanaan protokol kesehatannya jalan, itu akan menurunkan, ya, mengurangi peningkatan kasus positif COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya. Baik, berbicara soal ganjil genap, saya kembali ke Pak Hari. Pak Hari, kami mendengar informasi bahwa DKI Jakarta ini mewacanakan akan ganjil genap 24 jam di semua ruas jalan di masa transisi PSBB ini. Seperti apa mekanismenya, Pak Hari? Ya, kalau berkaitan dengan hal itu, nanti kita akan komunikasikan kembali dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI. Dan terkait dengan kebijakan ini, dapat kami sampaikan bahwa kebijakan ini tentunya nanti akan ada evaluasi. Kalau memang kebijakan ganjil genap nanti setelah 14 hari ke depan, kemudian dievaluasi, ternyata mampu untuk menurunkan angka penyebaran virus corona, maka ini akan kita lanjutkan. Tetapi kalau ternyata tidak, maka ini akan kita evaluasi. Baik, kalau dari sepekan ini pemberlakuan ganjil genap di 25 ruas jalan ini dari hasil evaluasi kepolisian dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menambah atau mengurangi, Pak? Sudah ada angkanya? Belum bisa diukur, Mbak. Kan kita kan masih sosialisasi dan ini pun juga masih sepekan. Baik, berapa lama kami harus menunggu, Pak, untuk angka itu? Paling tidak lazimnya adalah mulai besok kita terapkan ganjil genap dengan sistem penindakan tilang. Kemudian kita lazimnya 14 hari ke depan atau mungkin 1 bulan. Nanti tergantung kita bagaimana komunikasi dengan pemerintah daerah. Baik, Bang Tigor, tanggapan Anda terkait rencana ganjil genap 24 jam di semua ruas jalur Jakarta? Ya, saya pikir jangan terlalu cepat juga Pemda DKI Jakarta bersama kepolisian, dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, berkesimpulan mau menerapkan itu. Saya setuju, lihat betul ya bagaimana pelaksanaan. Tadi saya mau sampaikan, dengan masa uji coba yang seminggu lalu itu kan perpindahannya 6%. Ya, tadi katakan Pak Hari. Terus juga beberapa hari lalu Kadisub mengatakan pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi hanya 2%. Saya pikir kecil efeknya. Ya, jadi kebijakan ganjil genap ini nggak nyambung dengan mencegah penularan COVID-19 gitu pada masa pandemi. Saya melihat lebih penting bagaimana menegakkan PSBB masa transisi dengan baik, dengan konsisten gitu. Ini yang harusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta gitu loh. Bukan ganjil genap, ini berbahaya Anissa gitu loh. Bila perlu ya sudah PSBB aja gitu loh. Kenapa sih kalau untuk menyelamatkan kan nggak ada masalah. Karena kondisi sekarang ini berat sekali loh untuk kota Jakarta pandeminya gitu. Baik, Bang Tidor, kalau menurut Anda penindakan dari Pemprov DKI Jakarta di hulunya seperti apa? Misalnya seperti di perkantoran, kebijakan perkantoran yang banyak tidak menerapkan 50% dan lain sebagainya. Ya, itu nggak jalan, Anissa. Penindakan di hulunya nggak jalan. Ini kan akibatnya ya, kalau di hulunya tidak jalan, di pangkalnya, suplainya, kendaraan angkutan umumnya kecil, nanti terjadi penumpukan, Anissa. Makanya selama ini coba deh kita lihat ya, apa sih yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di hulunya? Kan sampai kemarin hanya 39 perkantoran yang ditutup sementara. Sanksinya juga ringan sekali gitu loh. Ya, ditutup sementara 3 hari untuk pembersihan. Harusnya ada sanksi yang tegas gitu loh. Misalnya kalau perkantoran itu melanggar, cabut izinnya.
sampai ke sana supaya orang tertib melaksanakan dan diawasi betul pelaksanaan 50% pekerjanya. Ini yang harusnya dilakukan. Ya, kalau cuma ditutup 3 hari, nanti jalan lagi, itu kan ringan sekali, gitu loh. Ya, harus tegas kalau dia melanggar 50%, melanggar pergub, cabut izinnya. Jadi pelanggaran di hulu itu akan lebih kecil sehingga akan mulai terjadinya keseimbangan ya, atau keseimbangan antara suplai ya, pasokan angkutan umum dengan kebutuhan gitu loh. Selama ini kan terjadi kebutuhan yang tinggi karena apa? Karena yang bekerja sudah 100%. Ya, kalau ditutup baru 39 kantor kan itu kan basa-basi. Di Jakarta ini kan ribuan kantor dan besar-besar begitu loh. Sehingga ya ledakan ketidakseimbangan antara suplai dengan demand dalam layanan transportasi publik itu akan bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Baik. Mungkin dua minggu ke depan. Baik, Bang Tigor, kita akan tunggu nanti evaluasi selanjutnya, kemudian kebijakan apa yang akan diambil nantinya kita tunggu saja. Terima kasih Bang Azaz Tigor Nainggolan dan juga Terima AKBP kasih. Hari Purnomo. Terima kasih, selamat Ya, sore Bapak-Bapak. Sama-sama, makasih.